Kalian yang suka penasaran, selamat datang di keajaiban dunia yang menakjubkan, di mana setiap tempatnya memiliki kisah dan fakta unik yang bukan hanya menginspirasi, tapi juga mengajarkan kita untuk menghargai keajaiban di bumi ini. Ayo, tunggu apa lagi? Siapkah menjelajah bersamaku? Cenote Angelita, sungai bawah air Meksiko. Di tengah hutan lebat Yucatan, Meksiko, tersembunyi sebuah tempat yang tampak seperti portal ke dunia lain. Cenote Angelita adalah sebuah cenote vertikal yang terbentuk dari runtuhnya batuan kapur, menciptakan lubang besar yang dipenuhi air. Memiliki kedalaman hingga 60 meter dengan sungai bawah air yang berada di kedalaman sekitar 30 meter. Cenote ini terkenal karena fenomena langka yang membuat para penyelam terpana, yaitu adanya sungai yang mengalir di dalam air. Fenomena ini terjadi karena lapisan hidrogen sulfida yang terbentuk akibat proses pembusukan organik yang menghasilkan gas dan memisahkan air tawar serta air asin. Fenomena ini disebut juga halocline dan hanya bisa ditemukan di cenote-cenote tertentu. Lapisan tersebut menciptakan ilusi sungai dengan pepohonan dan dedaunan tenggelam yang terlihat seperti dasar sungai yang sebenarnya. Hidrogen sulfida menciptakan lapisan kabut tebal yang membuat penyelam merasa seperti sedang berada di dua dunia sekaligus. Bagi para penyelam yang cukup berani, menjelajahi Cenote Angelita adalah pengalaman yang sulit dilupakan. Mulai dari menembus air biru jernih, melewati lapisan kabut gelap, hingga melihat sungai dengan pohon-pohon mati yang menyeramkan. Semuanya terasa seperti memasuki film fiksi ilmiah. Namun, tantangan kedalaman dan kondisi lingkungan yang unik menjadikan cenote ini hanya cocok untuk penyelam dengan sertifikasi tingkat lanjut. Pulau Quimada Grande, pulau yang penuh ular, tempat di dunia yang penuh dengan raja bisa. Bayangkan, sebuah pulau yang tidak dihuni manusia, bukan karena lokasinya terpencil, melainkan karena ada ribuan ular yang mematikan yang siap menyambutmu di setiap sudutnya. Kedengarannya seperti cerita horor, bukan? Tapi ini nyata. Selamat datang di Pulau Quimada Grande, atau yang lebih dikenal sebagai Pulau Ular di Brasil. Quimada Grande terkenal sebagai rumah bagi Bothrops insularis atau ular kepala tombak emas. Spesies ini termasuk salah satu ular paling berbisa di dunia. Bisa mereka mampu melelehkan jaringan daging dengan cepat dan satu gigitan saja bisa berakibat fatal. Fakta menariknya, ular kepala tombak emas hanya ditemukan di pulau ini dan tidak ada di tempat lain di dunia. Pulau ini menjadi satu-satunya habitat alami mereka. Diperkirakan dihuni oleh 2.000 hingga 4.000 ular, artinya di setiap meter persegi pulau ada setidaknya satu ular yang bersembunyi. Jumlah ini menjadikan Pulau Quimada Grande sebagai salah satu tempat dengan konsentrasi ular tertinggi di dunia. Kalau takut sama satu ular aja bikin kamu lari, gimana rasanya jalan-jalan di pulau ini yang dihuni ribuan ular berbisa ya? Meskipun menyeramkan, pulau ular sebenarnya adalah contoh ekosistem tertutup yang luar biasa. Ular kepala tombak emas menjaga keseimbangan dengan memangsa burung yang bermigrasi ke pulau tersebut. Pulau ini juga menjadi tempat penting untuk penelitian tentang evolusi hewan di habitat terpencil. Ular kepala tombak emas memiliki racun yang sedang diteliti untuk pengobatan penyakit seperti kanker dan penyakit darah. Berani ke sana? Kalau aku sih lebih baik liburan ke pantai aja deh. Crubera Foronya, gua paling dalam di dunia, perut bumi yang tersembunyi. Gua Crubera Foronya, gua paling dalam di dunia yang terletak di pegunungan Arabica, Abkhazia, wilayah Kaukasus. Dijuluki sebagai Everest di bawah tanah, gua ini memegang rekor sebagai gua terdalam yang pernah dijelajahi manusia.
Kedalaman Gua Krubera jika diukur dari pintu masuk mencapai 2.224 meter atau 7.296 kaki. Gua ini terletak sekitar 7.777 meter dari permukaan laut di lembah Ortobalagan. Nama forunya sendiri berarti gua gagak dalam bahasa Rusia, karena dulunya banyak gagak terlihat di dekat pintu masuknya. Gua ini disebut juga sebagai Everestnya dunia bawah tanah karena tantangan eksplorasinya yang setara dengan mendaki gunung tertinggi. Para penjelajah harus menghadapi lorong-lorong sempit, genangan air dingin, hingga jurang vertikal yang membutuhkan tali untuk turun. Untuk mencapai titik terdalam gua, ekspedisi membutuhkan waktu beberapa minggu. Penjelajah harus membawa peralatan camping, makanan, dan perlengkapan keselamatan, semuanya diangkut melalui lorong-lorong sempit yang seringkali hanya seukuran tubuh manusia. Meski tampak gelap dan tak bersahabat, Gua Krubera Forumnya memiliki ekosistem unik. Para ilmuwan menemukan spesies kecil seperti krustasea yang hidup dalam kondisi minim cahaya dan oksigen. Penemuan ini menjadi bukti bahwa kehidupan bisa bertahan di tempat-tempat yang ekstrim. Jika mendaki Everest adalah ujian fisik, maka menjelajahi Krubera Forumnya adalah ujian mental dan keberanian tanpa batas. Shinoike Jigoku, kolam darah panas Jepang. Di dunia ini ada tempat yang terlihat seperti muncul dari legenda atau mimpi buruk. Salah satunya adalah Shinoike Jigoku, yang berarti kolam darah panas. Sebuah kolam air panas merah terang di Beppu, Jepang. Warna merah yang khas berasal dari kandungan mineral seperti oksida besi dan magnesium di tanah sekitarnya. Fakta menariknya, mineral yang sama ini digunakan untuk membuat salep tradisional di Jepang yang dipercaya memiliki manfaat untuk penyembuhan penyakit kulit. Ketika air panasnya keluar dari dalam bumi, mineral ini larut dan memberikan warna merah mencolok pada kolam, membuatnya tampak seperti kolam darah yang mendidih. Temperatur kolam ini bisa mencapai 78 derajat Celcius. Terlalu panas untuk disentuh manusia, apalagi untuk mandi. Yang menarik tentang Shinoike Jigoku, kolam ini adalah salah satu sumber air panas tertua di Jepang, dengan sejarah yang tercatat lebih dari 1.300 tahun. Shinoike Jigoku sering dijadikan inspirasi dalam seni dan sastra Jepang, terutama dalam cerita yang menggambarkan neraka atau dunia roh. Warna merahnya yang memukau membuat kolam ini menjadi salah satu lokasi paling instagramable di Jepang. Shinoike Jigoku adalah salah satu contoh bagaimana alam bisa menciptakan sesuatu yang indah, unik, dan sekaligus menyeramkan. Tempat ini mengingatkan kita bahwa keajaiban dunia tidak hanya ada di langit atau laut, tetapi juga di dalam tanah yang kita pijak. Jadi, apakah kamu cukup berani untuk mengunjungi kolam darah ini dan menyaksikan neraka dalam bentuk yang paling memukau? Danau Baikal, otak yang hidup di jantung Siberia. Jika Amerika Selatan memiliki sungai Amazon yang menjadi sungai terpanjang di dunia, maka Rusia juga memiliki Danau Baikal sebagai danau terdalam di dunia. Inilah Danau Baikal, sebuah danau retakan di Rusia yang terletak di Siberia Selatan yang bentuknya mirip bulan sabit. Danau yang bukan hanya menjadi tempat kehidupan ribuan spesies, tetapi juga mampu memperbaiki dirinya sendiri dan mempertahankan ekosistemnya secara alami. Dengan keunikannya yang luar biasa, para ilmuwan bahkan menyebut danau ini seperti memiliki otaknya sendiri. Kalau danau ini bisa berpikir, mungkin dia sudah lelah melihat tingkah laku manusia yang senang merusak alam. Danau Baikal disebut memiliki otak karena ekosistemnya yang luar biasa kompleks dan mampu menjaga keseimbangan lingkungan secara alami. Misalnya, danau ini memiliki mikroorganisme khusus yang dapat memurnikan airnya sendiri, sehingga air Baikal tetap bersih meski usianya sudah jutaan tahun. Salah satu mikroorganisme paling luar biasa di Baikal adalah Epischura baikalensis, sejenis zooplankton yang memakan partikel kecil di air dan menjaga kejernihan danau.
Saking jernihnya, sehingga kamu bisa melihat dasar danau hingga kedalaman 40 meter. Danau Baikal adalah danau air tawar terdalam di dunia, dengan kedalaman mencapai 1.642 meter. Selain itu, danau ini juga merupakan yang tertua, dengan usia lebih dari 25 juta tahun. Dalam kurun waktu itu, Baikal telah menjadi rumah bagi lebih dari 2.000 spesies hewan dan tumbuhan, banyak di antaranya tidak bisa ditemukan di tempat lain. Fakta menariknya, Danau Baikal mengandung 20% dari seluruh air tawar di dunia yang tidak membeku. Danau Baikal adalah bukti bahwa alam memiliki kecerdasan yang luar biasa, mampu menjaga dirinya sendiri selama jutaan tahun. Dari kedalaman yang misterius hingga keanekaragaman hayatinya yang unik, Baikal mengajarkan kita bahwa bumi ini penuh dengan keajaiban yang harus kita pelihara. Kalau danau ini bisa bertahan selama 25 juta tahun, apa yang akan terjadi kalau kita lebih menghormati keajaiban alam seperti Danau Baikal? Danau Natron, danau yang mempesona namun mematikan. Kalau ada tempat di bumi yang mirip dengan Medusa dalam mitologi Yunani, mungkin Danau Natron adalah jawabannya. Danau Natron di Tanzania memiliki keindahan yang luar biasa dengan warna merah menyala hingga jingga terang, tetapi di balik kecantikannya, ia menyimpan rahasia yang mematikan. Danau Natron terletak di bagian utara Tanzania yang memiliki panjang mencapai 56 km dan lebar 24 km. Meski kedalamannya hanya 3 meter, Danau Natron mempunyai pH air sebesar 9 sampai 10,5. Mengandung dekahidrat, karbonat, dan natrium yang memiliki efek mengeraskan. Cukup ekstrim untuk bisa membakar kulit dan mata makhluk hidup yang tidak bisa beradaptasi dengannya. Suhu air di Danau Natron bisa mencapai hingga 60 derajat Celcius, membuatnya menjadi salah satu lingkungan yang paling ekstrim di bumi. Danau Natron menjadi terkenal karena fenomena pemfosilan hewan yang ditemukan di tepinya. Hewan-hewan yang mati di danau ini dilapisi oleh lapisan mineral natrium karbonat yang secara efektif mengawetkan tubuh mereka seperti patung batu. Hal ini terjadi karena kandungan alkalin yang sangat tinggi yang berasal dari abu vulkanik di sekitarnya. Salah satu daya tarik utama Danau Natron adalah warna merah menyala hingga jingga terang yang menghiasi permukaannya. Warna ini berasal dari alga halofilik, organisme yang bisa hidup di lingkungan ekstrim, yang tumbuh subur di air alkali dan menghasilkan pigmen merah. Dari udara, Danau Natron terlihat seperti lukisan abstrak dengan pola warna yang menakjubkan. Tidak heran, tempat ini menjadi favorit bagi para fotografer udara. Meski kondisi Danau Natron sangat keras, beberapa makhluk hidup berhasil beradaptasi. Danau ini adalah rumah bagi jutaan flamingo kecil yang berkembang biak di pulau-pulau garamnya. Alga merah yang tumbuh di danau ini adalah sumber makanan utama mereka. Mikroorganisme halofilik tidak hanya bisa bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim, tetapi juga menciptakan ekosistem unik di danau ini. Kalau flamingo aja bisa hidup dan berkembang di lingkungan se-ekstrim ini, terus apa alasan kita buat yang suka nyerah pada tantangan kecil? Danau Natron menunjukkan bahwa di balik kecantikan yang mempesona, alam memiliki cara unik untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan, dengan menciptakan kondisi ekstrim, tempat ini mengajarkan kita bahwa kehidupan bisa beradaptasi di lingkungan yang paling keras sekalipun, dan sekaligus memperingatkan kita agar menjaga keseimbangan ekosistem di planet kita. Kalau Danau Natron bisa menjaga keajaibannya selama jutaan tahun, mampukah kita melakukan hal yang sama untuk keindahan alam di sekitar kita? Coober Pedy, kota di bawah gurun yang mempesona dan penuh kejutan. Di gurun terpencil Australia Selatan, tepatnya 850 km dari Adelaide, tersembunyi sebuah kota yang tidak biasa, Coober Pedy. Sebuah tempat di mana sebagian besar penduduknya tinggal di bawah tanah untuk menghindari panas ekstrim. Saking panasnya, suhu di kota ini bisa mencapai 50 derajat Celcius pada siang harinya.
Nama Kuberpidi berasal dari istilah aborigin Kupa Piti, yang berarti lubang orang kulit putih. Kota ini didirikan pada tahun 1915 ketika para pencari emas malah menemukan opal, batu permata berharga, yang kemudian menjadi daya tarik utama kota ini. Di Kuberpidi, rumah-rumah bawah tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan dari panas, tetapi juga dibuat dengan sangat nyaman. Dinding-dinding batu alami menjaga suhu di dalam tetap sejuk sepanjang tahun, tanpa perlu pendingin udara. Interiornya pun tidak kalah modern, dengan kamar tidur, dapur, dan ruang tamu seperti rumah pada umumnya. Fakta menariknya, beberapa rumah bawah tanah bahkan dihiasi dengan dekorasi batu opal alami yang ditemukan pada saat menggali. Kuberpidi dikenal sebagai penghasil opal terbesar di dunia, dengan sekitar 70% opal dunia berasal dari sini. Penduduk setempat sering kali menggali tanah bukan hanya untuk membangun rumah, tetapi juga untuk mencari batu opal yang bernilai tinggi. Selain rumah bawah tanah, Kuberpidi juga menawarkan berbagai atraksi menarik yang tidak bisa ditemukan di tempat lain, seperti gereja bawah tanah, hotel dan bar bawah tanah, lapangan golfnya tanpa rumput, serta opal mines and museum. Kalau Kuberpidi aja bisa berkembang di tengah gurun gersang, apa ya yang bisa kita lakukan dengan sumber daya yang melimpah di tempat tinggal kita? Darvaza Gas Crater. Di tengah gurun Karakum, Turkmenistan, terdapat sebuah fenomena alam yang terlihat seperti pintu menuju dunia lain. Tempat ini dikenal sebagai The Door to Hell atau gerbang neraka. Sebuah kawah besar yang terus menyala selama lebih dari 50 tahun. Api yang tidak pernah padam dan pemandangan yang mengerikan namun menakjubkan ini membuat The Door to Hell menjadi salah satu destinasi paling unik di dunia. Fenomena ini bermula pada tahun 1971 ketika para ilmuwan Soviet mengebor tanah di gurun Karakum untuk mencari cadangan gas alam. Namun, tanah di bawah lokasi pengeboran runtuh menciptakan kawah besar dengan diameter sekitar 70 meter dan kedalaman 20 meter. Kawah ini ternyata penuh dengan gas metana beracun yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Para ilmuwan memutuskan untuk membakar gas metana tersebut dengan harapan api akan padam dalam beberapa hari. Namun, mereka salah besar. Api di dalam tanah ini tidak pernah padam dan terus membara hingga hari ini. Gas metana yang keluar dari kawah ini adalah penyebab utama api terus menyala. Gas tersebut berasal dari cadangan gas alami yang sangat besar di bawah tanah, sehingga sulit untuk dihentikan. Kawah ini terus-menerus mengeluarkan gas yang terbakar, menciptakan nyala api yang terlihat dari kejauhan, terutama di malam hari. Meski menarik secara visual, kawah ini juga menjadi perhatian bagi para ilmuwan dan aktivis lingkungan. Gas metana yang terus terbakar menghasilkan emisi karbon yang berdampak pada pemanasan global. Pemerintah Turkmenistan bahkan sempat mempertimbangkan untuk memadamkan api kawah ini untuk mengurangi dampak lingkungannya. Di balik keindahannya, ada pelajaran yang bisa kita ambil tentang dampak eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Kalau pintu neraka ini bisa terus menyala selama lebih dari 50 tahun, berapa lama lagi bumi kita bisa bertahan jika kita tidak menjaga alamnya? Salar de Uyuni, cermin terbesar di Bolivia. Salar de Uyuni adalah dataran garam terbesar di dunia yang ada di Bolivia, Amerika Selatan, yang membentang sepanjang 10.582 km dari Altiplano. Total, ada sekitar 10 miliar ton garam di kawasan Salar de Uyuni. Tak hanya indah, dataran garam ini menyimpan harta karun yaitu sekitar 70% cadangan litium dunia. Logam tersebut bermanfaat untuk memberi daya pada laptop, smartphone, hingga mobil listrikmu. Meski cuacanya hangat dan sinar mataharinya terik, kawasan Salar de Uyuni sangat dingin di malam hari. Suhunya sering turun jauh di bawah titik beku dan kadang mencapai minus 15 derajat Celcius. Salar de Uyuni menjadi cermin terbesar di dunia selama musim hujan.
yang biasanya berlangsung dari Desember hingga April. Air yang menutupi permukaan dataran garam ini menciptakan refleksi sempurna dari langit, menjadikan ilusi optik yang luar biasa, yang membuatmu merasa bahwa seperti berjalan di atas awan. Daya tarik luar biasa Salar de Uyuni. Di tengah dataran garam ini, terdapat Pulau Inca Huasi yang dipenuhi dengan kaktus raksasa setinggi 10 meter. Pulau ini adalah tempat yang sempurna untuk menikmati pemandangan luas Salar de Uyuni dari ketinggian. Malam hari di Salar de Uyuni adalah salah satu tempat terbaik di dunia untuk melihat Milky Way karena langitnya yang gelap dan bebas polusi. Saat cermin raksasa terbentuk, bintang-bintang terlihat seperti mengambang di permukaan air. Beberapa hotel di sekitar Salar de Uyuni dibangun sepenuhnya dari blok garam, termasuk dinding, furniture, dan bahkan tempat tidur. Salah satunya adalah Palacio de Sal, hotel unik yang menjadi favorit wisatawan. Jika Anda ingin merasakan berjalan di atas dunia yang memadukan langit dan bumi, Salar de Uyuni adalah pintu ke dimensi keindahan yang belum pernah Anda bayangkan. Pulau Socotra, tanah alien di bumi yang tak tertandingi keunikannya. Di Samudra Hindia, sekitar 350 km dari pantai Yaman, terdapat sebuah pulau yang terlihat seperti dari planet lain, Pulau Socotra. Dengan bentang alamnya yang unik, flora dan fauna yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia, Socotra sering disebut sebagai salah satu tempat yang paling aneh dan memukau di bumi. Dikenal karena keanekaragaman hayatinya yang luar biasa, dengan lebih dari 700 spesies tanaman dan hewan endemik, artinya mereka hanya ada di pulau ini. Salah satu keajaiban terbesar di Socotra adalah pohon darah naga yang dinamai karena getah merahnya yang menyerupai darah. Pohon ini memiliki bentuk seperti payung terbalik dan menjadi ikon pulau ini. Getahnya telah digunakan selama berabad-abad sebagai pewarna, obat, dan bahkan dalam ritual keagamaan. Pada tahun 2008, Konvensi Warisan Dunia UNESCO mendaftarkan Pulau Socotra sebagai situs warisan dunia. Hal tersebut menjadikan Pulau Socotra sebagai kawasan lindung karena keanekaragaman hayati dan spesies pulau yang unik terancam. Pulau Socotra mengajarkan kita tentang keindahan dan kekayaan alam yang muncul dari isolasi. Ini adalah pengingat bahwa bumi memiliki sudut-sudut yang menakjubkan yang belum banyak dijelajahi dan penting bagi kita untuk melindunginya. Jika kamu mencari keajaiban alam yang tak ada duanya, Socotra adalah jawabannya. Tapi ingat, keajaiban ini adalah warisan dunia yang harus kita jaga bersama. Dari pintu neraka di Turkmenistan hingga cermin besar di Bolivia, dari kota bawah tanah Australia hingga tanah alien di Yaman, keajaiban alam ini mengingatkan kita bahwa dunia adalah tempat yang luar biasa. Jika Danau Baikal mampu menjaga ekosistemnya selama jutaan tahun dan flamingo dapat bertahan di lingkungan ekstrim, bagaimana dengan kita? Mampukah kita menghormati dan melindungi keajaiban yang telah diberikan kepada kita? Dunia ini bukan hanya untuk dikagumi, tetapi juga untuk dipelihara. Apabila kalian suka dengan video barusan, jangan lupa like, share, and subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.